Tuhan kami. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan hamba-Mu ini, layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Supaya hamba boleh memperkatakan hanya kebenaran firman-Mu yang menguatkan, yang menghibur, yang membangun setiap kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Shalom. Haleluya. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Haleluya. Ya. Hari ini saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah buat setiap kita. Dan kayaknya hari ini ada yang baru ini. Kita sambut, boleh bangkit berdiri dan boleh memperkenalkan diri mungkin yang baru datang, biar kita bisa. Silakan. Boleh sebutkan namanya. Ya, tinggal di mana? Oh iya. Selamat datang Bapak ya. Abang atau ini apa? Bapak? Adek ya, Mas. Oke, Ito, Marito, Marlai lah. Ya, haleluya. Ya, hari ini kita bersyukur kita bisa ada di minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Bapak kasih Tuhan, itu semua karena kasih dan berkat Tuhan. Dan hari ini kita mau sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Ya, langsung saja saya ingin mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius ya. Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32. Ya, hari ini saya memberi tema khotbah saya yaitu yang terpenting adalah melakukan kehendak Bapa. Ya. Sekali lagi saya memberikan tema khotbah saya hari ini adalah yang terpenting adalah melakukan kehendak Bapa. Boleh bilang kanan kirinya, yang terpenting ya dalam hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa. Haleluya ya. Mari kita baca bersama-sama saja. Ya, mulai ayatnya ke-28. Boleh ya, hitungan ke-1, 2 dan 3 nanti dimulai 1 2 3. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan menoleh kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya." Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sekali lagi ya, tema kita hari ini adalah yang terpenting adalah melakukan kehendak Bapa. Ya. Dalam kehidupan orang percaya atau anak-anak Tuhan, ya, kita harus menyadari bahwa di dalam hidup ini sesuatu yang penting dalam hidup kita, yang bernilai, yang bermakna adalah ketika kita bisa melakukan kehendak Bapa kita di sorga, di dalam hidup kita. Amin. Sebab hanya melalui ya kita melakukan kehendak Bapa di sorga, maka kita akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah,
masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan janjikan, Bapak Yesus Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini percaya akan adanya sorga dan neraka. Benar Bapak Yesus Tuhan? Ya, kita ini orang percaya. Percuma saja kalau kita ke gereja beribadah tapi kita enggak percaya kalau sorga itu ada, neraka itu ada, Bapak Yesus Tuhan. Tentunya kalau kita disuruh memilih, mana? Mau pilih yang mana? Mau masuk surga atau masuk neraka? Ya hari ini, ya siang hari ini firmannya agak ngeri-ngeri sedap ya, karena bicara tentang surga dan neraka, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita berkata, Pak saya harus pilih ke surga, Pak. Sah-sah aja kita memilih, ya. Atau mungkin ada yang bercanda, saya mau masuk neraka saja Pak, gitu. Ya silahkan saja, saudara yang kasih Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun yang mau masuk namanya neraka. Karena apa? Kalau di dalam neraka itu Alkitab melukiskan, menggambarkan ya suasana di dalam neraka itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan sisaan. Orang hanya bisa menderita sakit ya karena siksaan panasnya api neraka itu pagi, siang, malam dan itu berlaku secara kekal, berlaku selama-lamanya bagi Tuhan. Coba bisa bayangkan kita yang hidup di dunia ini, ya, yang tidak hidup di dalam api neraka, yang tidak sepanas di neraka, saudara. Kita masih bisa bilang, aku lagi bete ini, ya, saya nggak mau ke gereja. Saya lagi bete, saya mau jalan-jalan. Kalau ada bilang, aku lagi, apalagi itu ya bahasa sekarang, lagi gabut, ya, bahasa sekarang lagi gabut, saudara. Lagi nggak apa itu gabut? Hah? Lagi galau. Gabut, galau, saudara. Artinya kita hidup di dunia ini ya sebenarnya tidak sengeri di neraka aja bilang kita masih bisa galau, bisa gabut, saudara. Yang kita bisa kecewa dan sebagainya. Apalagi kehidupan yang ada di dalam api neraka. Itu nggak tahu kita bisa bayangkan seperti apa. Kita kesenggol aja, barang yang panas aja kita melepuh aja di sini. Aduh, rasanya luar biasa. Apalagi tinggal di dalam api neraka secara kekal selama-lamanya. Hanya penderitaan, tidak ada kematian di sana. Hanya penderitaan yang dialami. Tetapi kehidupan yang ada di sorga dilukiskan di dalam Alkitab. Itu adalah kehidupan yang sangat penuh dengan damai dan sukacita, saudara. Tidak ada penderitaan di sana, saudara. Tidak ada sesuatu yang membuat manusia menderita. Tidak ada tangis, saudara, di sana. Yang ada hanya sukacita, saudara. Kita nggak bisa bayangkan keadaan seperti itu, saudara, penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, kalau kita ditanya, tentunya kita mau masuk ke dalam sorga. Amin. Saudara kasih Tuhan. Jika kita, namun dapat masuk kerajaan sorga, saudara, Alkitab menjelaskan hanya akan berlaku bagi orang yang apa? Melakukan kehendak Bapa. Saya mau katakan, orang-orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang yang hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Itulah orang-orang yang akan masuk dan menikmati kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Oleh karena itu, melakukan kehendak Bapa adalah sesuatu yang sangat penting. Harus menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu ayat kebenaran firman Tuhan, untuk menegaskan kembali bahwa melakukan kehendak Allah itu lebih penting dari semuanya, saudara. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23, saudara ya. Saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu. Firman Tuhan katakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga adalah
syaratnya kita melakukan kehendak Bapa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah masa anugerah, saya katakan. Kita saat ini ada hidup di masa anugerah. Ya, artinya ketika kita hidup di masa anugerah ini, Bapak kasih Tuhan, ya ketika kita melakukan dosa, kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak langsung dicomot oleh Tuhan, langsung diberikan hukuman dan langsung dimasukkan ke api neraka, saudara. Ya, di dalam masa anugerah ini kita semua dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mendengar berita kebenaran, berita Injil, supaya apa? Semua orang yang berdosa ini memiliki kesempatan untuk bisa meresponi kebenaran, untuk meresponi anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, saudara. Tetapi kita perlu tahu, Bapak Yesus Tuhan, bahwa masa anugerah ini tidak akan selama-lamanya berlaku, saudara. Masa anugerah ini akan ada masanya di mana masa anugerah ini akan berakhir, akan Tuhan akhiri, dan kita semua akan berjumpa dengan Tuhan dan akan mempertanggungjawabkan semua hal yang kita lakukan di dalam hidup kita. Apakah kita melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga, atau tidak melakukan kehendak Bapa, semua kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudara. Jadi di masa anugerah ini, Bapak Ibu Tuhan, kita sebagai orang percaya tidak perlu heran, ya, tidak perlu melihat bahwa orang yang berdosa, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa itu, saudara, kok hidupnya seolah-olah baik-baik saja. Kelihatannya orang yang berbuat dosa dan melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kok hidupnya fine-fine saja. Mungkin kita iri sebagai orang percaya. Ingat saudara, ini adalah masa anugerah di mana Tuhan masih memberikan kebebasan, memberikan peluang bagi setiap orang untuk melakukan segala sesuatu. Apakah itu melakukan kehendak Bapa atau melakukan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, Bapak kasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk supaya kita tidak ada timbul iri hati ketika melihat ada orang yang hidupnya di luar kehendak Tuhan, kelihatannya fine-fine saja. Karena masa anugerah itu saya mau katakan akan Tuhan ambil, saudara. Masa anugerah Tuhan itu akan ada masanya berakhir, saudara. Ya, bisa berakhirnya itu ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, atau masa hidup kita ini yang ada di muka bumi ini Tuhan ambil, saudara. Namun perlu kita ingat bahwa masa anugerah itu akan ada saatnya berakhir. Dan ketika masa anugerah berakhir, dikatakan Tuhan baru akan ada terus terang, ya. Dikatakan di sini bahwa baru Tuhan itu akan berterus terang. Ya, dia mengatakan apa? Ketika ada orang yang berseru kepada dia, Tuhan, bukankah aku? Ya, Tuhan, bukankah aku? Ya. Saya akan bacakan ayat 22 tadi, ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada masanya di mana Tuhan nanti akan berterus terang, saudara. Sekarang ini bisa aja kita berbuat sesuka hati kita dan merasa bahwa kita ini aman-aman saja. Tapi ingat, ada masanya di mana Tuhan perlu berterus terang buat kita. Bagaimana sebenarnya hubungan kita di hadapan Tuhan? Apakah kita dikenal oleh Tuhan atau tidak, saudara? Jadi jangan pernah juga, ya, mungkin saya sebagai hamba Tuhan melayani, ya, fine-fine saja, melayani tapi melakukan dosa. Mungkin kok nggak ada apa-apa, nggak ngefek kok. Saya melayani tapi saya berbuat dosa juga nggak ada efeknya, nggak ada apa-apa dari Tuhan, nggak ada hukuman dan sebagainya, saudara. Tapi ada masanya, saudara. Ada masanya di mana Tuhan nanti akan berterus terang. Ya, jadi apa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam hidup kita dan kita merasa itu fine-fine saja, baik-baik saja, jangan bersenang hati, saudara. Jangan pernah bersenang hati dulu, karena ada masanya Tuhan nanti akan berterus terang. Oleh karena itu,
kita yang mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, hendaknya memeriksa, mengevaluasi hidup kita supaya kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, di dalam hal melakukan kehendak Bapa ini, kita bisa melihat ya pribadi Yesus. Kita bisa meneladani dan mempelajari apa yang Yesus perbuat di dalam kehidupannya, Saudara. Ya, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 4, itu kita akan melihat di sana Yesus ketika dia Ketika dia dicobai oleh iblis ya, setelah 40 hari 40 malam dia dicobai oleh Tuhan. Dicobai oleh iblis, Saudara yang kasih Tuhan. Ya, untuk apa? Dicobai untuk apa? Sebenarnya Yesus itu dicobai supaya Yesus melakukan kehendaknya sendiri. Ya, iblis coba mempengaruhi Yesus supaya dia melakukan kehendaknya sendiri, bukan melakukan kehendak Bapanya yang di sorga, saudara. Yaitu dengan apa? Dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, iblis coba untuk apa? Memerintahkan Yesus untuk membuat batu-batu menjadi roti. Ya, itu cobaan yang pertama. Yang kedua, Yesus diperintahkan oleh iblis untuk apa? Untuk menjatuhkan diri dari atas bait Allah, saudara. Dan yang ketiga, Yesus diperintahkan untuk menyembah iblis supaya bisa apa? Bisa memperoleh kerajaan dunia dan segala kemegahannya. Tetapi kita melihat bahwa Yesus tidak mau meresponi godaan itu semuanya. Tidak mau mengikuti godaan iblis itu. Karena dia tahu ketika dia melakukan itu semua, dia bukan melakukan kehendak Bapa, tapi melakukan kehendaknya sendiri, saudara. Yesus mengabaikan itu semua, saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Apakah bagi Yesus, menjadikan batu itu menjadi roti adalah sesuatu yang sulit? Saya yakin tidak. Hal itu tidak sulit bagi Yesus. Apakah Yesus menjatuhkan dirinya dari bumbungan bait Allah itu ada sesuatu yang sulit? Tidak, saudara. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus karena apa? Yesus tahu bahwa ketika dia mau melakukan apa yang diinginkan oleh iblis, dia bukan melakukan kehendak Bapa, tapi melakukan kehendaknya sendiri dan melakukan tentunya kehendaknya iblis. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Nah, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kadangkala atau bahkan sering kita kehilangan fokus kita untuk melakukan kehendak Allah. Karena apa? Karena kita mendengar dan mau melakukan apa yang ditawarkan oleh iblis itu. Ya. Kita lihat pencobaan yang pertama. Yesus diperintahkan untuk menjadikan batu menjadikan roti, saudara. Ini berbicara tentang ujian, ya, kepada Yesus juga kepada kita untuk melakukan apa? Untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, untuk melakukan hal-hal yang spektakuler dalam hidup kita. Tetapi tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan. Tujuannya hanya untuk meninggikan diri sendiri, saudara. Untuk mencari nama, saudara. Untuk mencari popularitas buat diri kita sendiri. Supaya kita dikagumi dan sebagainya. Kita kehilangan fokus, saudara. Ya, di dalam hidup kita ada banyak ya dari umat Tuhan, dari anak-anak Tuhan yang kehilangan fokus untuk melakukan kehendak Allah. Karena apa? Karena tertantang untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Supaya apa? Supaya dipuji-puji orang, supaya dikagumi orang. Bukan lagi dia memperhatikan, ya, bukan lagi memperhatikan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, melakukan sesuatu yang spektakuler, yang luar biasa di dalam hidup kita, itu bukan sesuatu yang salah, saudara. Tetapi kalau muaranya, kalau fokusnya, kalau tujuannya hanya berpusat pada diri kita sendiri, bukan kepada Tuhan, itu menjadi masalah. Karena di dalamnya tidak ada kehendak Allah yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita boleh terkenal, saudara. Kita boleh berhasil. Kita boleh menentukan target-target yang luar biasa di dalam hidup kita untuk kita capai. Tetapi menjadi pertanyaannya, adakah nama Tuhan dipermuliakan di sana? Saudara yang kasih Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita capai, segala sesuatu yang kita mau raih, seharusnya kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Dan
akhir dari semua pencapaian itu harus nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan. Demikian pula ada banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan fokus, saudara. Sehingga dia bisa mengorbankan banyak hal di dalam hidupnya. Mengorbankan persekutuannya dengan Tuhan. Mengorbankan keluarganya. Mengorbankan bahkan nyawanya sendiri untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Tuhan Yesus kan disuruh menjatuhkan dirinya dari atas gunungan. Ini bicara tentang apa? Seseorang mau mengorbankan segala-galanya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, bahkan nyawanya sendiri. Tetapi di dalam hidupnya tidak ada ya nama Tuhan dipermuliakan. Itu bisa, saudara. Orang bekerja pagi sampai malam, ya, mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Ya, orang yang berbisnis, berusaha, melakukan berbagai macam cara dan sebagainya, sekalipun cara-cara itu tidak berkenan kepada Tuhan, terus diterobos. Itu bicara tentang ujian yang kedua itu, saudara. Dan yang ketiga, saudara, ada banyak orang yang kehilangan fokus untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Kenapa? Karena tadi sampai melibatkan penyembahan berhala, melibatkan kuasa-kuasa kegelapan. Ada orang yang ingin untung dalam bisnis, dalam usahanya, semua dibuat lancar, melibatkan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, sehingga orang-orang tersebut rela untuk menyembah, rela untuk mengabdi kepada iblis, saudara. Tapi Yesus tidak mau, saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Buat Yesus tidak ada hal yang sulit untuk melakukan apa yang diminta oleh iblis. Tetapi Yesus tidak pernah mau, saudara, mengikuti tawaran iblis. Yesus tidak mau mengikuti untuk melakukan kehendak iblis, saudara. Dengan kuasanya, ya. Apa buktinya bahwa bagi Yesus itu semuanya tidak ada yang sulit, ya. Di dalam pelayanannya Yesus sudah membuktikan, saudara. Ada banyak mujizat yang dibuat oleh karena kuasanya. Yesus pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan, bahkan masih sisa 12 bakul. Yesus pernah juga membuat air yang tawar menjadi anggur yang manis, anggur yang terbaik di sebuah pesta di Kana, saudara. Hal itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Yesus pernah berjalan di atas air, saudara. Yesus pernah membangkitkan orang yang sudah 4 hari terbaring, terbujur kaku. Tuhan Yesus bisa bangkitkan. Itu membuktikan apa? Bahwa tantangan iblis ini tidak ada yang sulit untuk dilakukan Yesus. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Selain kasih Tuhan. Tapi sekali lagi tidak ada sesuatu yang tidak kompromi, ya. Yesus tidak mau berkompromi dengan iblis, saudara. Dan hari ini kita mau kembali ke teks ayat Alkitab yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Oh, ya. Matius pasal 21 ayat 28. Ini bicara tentang kehendak Bapa. Ini di sini di perumpamaan ada sebuah analogi, gambaran, saudara. Di sini menggambarkan tentang ya orang yang ya masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara, ya. Di sini dikatakan ada seorang bapa, dia punya 2 orang anak, saudara, ya. Dan bapak ini punya kebun anggur, saudara. Dan bapak ini pergi ke anak yang pertama dan meminta supaya anak yang pertama itu pergi mengerjakan ya kebun anggur yang dimiliki oleh bapaknya. Dan ketika dia meminta hal itu kepada anaknya, apa jawaban anaknya yang pertama? Dia bilang, "Iya, Bapak." Ya. Dia akan pergi ya untuk melakukan perintah bapaknya. Tapi ketika bapaknya itu pergi meninggalkan dia, apa yang dilakukan anak yang pertama? Dia nggak beranjak, saudara. Dia tidak melakukan, dia nggak berbuat sesuai dengan apa yang dikatakan, saudara. Dia di depan bapaknya bilang, "Ya Bapak, saya mau pergi dan mengolah kebun anggur itu untuk Bapak." Tapi apa yang terjadi? Anak ini tidak melakukan apa-apa, saudara.
Dan karena anaknya dua, saudara ya, bapak ini juga sama. Dia datang ke anak yang kedua, saudara. Dan mengucapkan dan mengatakan hal yang sama kepada anaknya yang kedua. Supaya apa? Supaya anak ini pergi ke kebun anggur dan mengolah, mengelola kebun anggur itu supaya bisa menghasilkan anggur dan bisa panen, saudara. Tetapi anak yang kedua ini dia bilang, enggak bapak, ya kan? Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pemberontakan, saudara. Ini bicara tentang ketidaktaatan. Anak yang kedua ini tidak taat. Anak yang kedua ini pemberontak, saudara. Ya, ketika dia dengar perintah bapaknya, dia langsung menolak, dia langsung tidak mau, saudara, untuk melakukan. Tetapi ayat Alkitab mengatakan ketika bapaknya pergi, dia renungkan kembali. Apa yang diucapkan itu telah menyakiti hati bapaknya, saudara. Dan dia secara diam-diam pergi melakukan perintah bapaknya. Nah, di situ dikatakan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengikutinya. Kira-kira siapa di antara kedua anak ini yang melakukan kehendak bapaknya? Dan orang menjawab, anak yang keberapa? Yang kedua. Dan orang yang kedua ini diumpamakan adalah para pemungut cukai. Ya, sedangkan orang yang pertama ini bisa digambarkan juga pada waktu itu memang orang Farisi, orang Saduki, para imam-imam, mereka berjubah keagamaan, saudara. Mereka tahu tentang agama, tahu tentang perintah Tuhan, tetapi tidak melakukan. Ini menggambarkan orang-orang yang secara lahiriah mereka sepertinya beribadah kepada Tuhan, mengetahui banyak perintah Tuhan, tapi tidak melakukannya, saudara. Sedangkan anak yang kedua ini adalah digambarkan golongan orang-orang yang orang yang berdosa, para pemungut cukai. Ya, pada waktu itu pemungut cukai adalah orang yang dianggap paling berdosa. Kenapa? Karena dianggap paling korup, saudara. Dia menjadi kaki tangannya pemerintah Roma, saudara, untuk mengkolek, untuk mengumpulkan pajak, saudara. Ya, tetapi ketika menagih pajak itu dilakukan dengan kekerasan, dengan intimidasi, dengan digelembungkan, saudara, untuk kepentingan diri sendiri, sehingga pemungut cukai dikenal sebagai orang yang sangat berdosa. Dan dikatakan juga wanita sundal, saudara, wanita nakal, saudara. Ini anak orang-orang, gambaran orang yang memberontak, orang yang berdosa kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata orang-orang yang berdosa inilah, ya, orang-orang yang tidak layak inilah, orang-orang yang mungkin nggak berjubah agama ini, yang nggak tahu ayat-ayat Alkitab, tetapi ketika mendengar kebenaran itu meresponi, saudara, meresponi. Di situ dikatakan kan ayat 33 ya, 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Yohanes ini ya berbicara tentang seorang hamba Tuhan. Yohanes bicara tentang seorang utusan Tuhan, saudara, yang memberitakan, yang mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada semua orang, saudara. Tapi ingat, saudara, di sini dikatakan ketika Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran, yang memberikan respon yang positif, yang baik, itu adalah orang-orang pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Artinya ketika firman dibentangkan, itu ketika mereka dijamah hatinya, ya, mereka ditemplak dosanya, dia segera menyadari akan dosanya dan mau bertobat, saudara. Yang inilah yang Tuhan inginkan. Inilah orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukankah Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, jangan kita menjadi orang Kristen setiap hari Minggu beribadah. Setiap kita menjadi seorang hamba Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Setiap hari kita melayani Tuhan. Tetapi kita disalib.
sama para pemungut cukai, para orang-orang yang berdosa yang bertobat, saudara. Saya mau katakan sekali lagi, orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang mau melakukan kehendak Bapa. Amin. Contohnya di dalam Alkitab, pemungut cukai yang bertobat yang Tuhan jamah adalah Sakius. Sakius seorang kepala pemungut cukai, orang yang paling berdosa. Bukan hanya berdosa, tapi orang yang paling berdosa. Karena dia kepalanya, saudara. Ya, yang mengepalai orang yang berdosa, dia paling berdosa. Tetapi ketika Yesus hadir dalam hidupnya, ketika kebenaran dibentangkan dalam hidupnya, dia membuka hatinya. Dan dia menyadari bahwa aku ini orang berdosa. Saya perlu bertobat. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dia menyatakan pertobatan dalam hidupnya. Dan pertobatan itu, Bapak Ibu Tuhan, memerlukan harga yang perlu dibayar. Jangan berpikir bahwa kita bertobat tidak ada harga yang dibayar. Ada, Bapak Ibu Tuhan. Ya. Yang dilakukan oleh Sakius ketika dia bertobat apa? Dia mengambil satu komitmen, saya akan jual separuh dari hartaku. Aku akan berikan separuh dari hartaku kepada orang miskin. Oh. Perubahan terjadi, saudara. Pertobatan itu lebih bicara tentang perubahan hidup, saudara. Metanoia itu perubahan, saudara. Ya, kita menjadi orang Kristen harus mengalami satu perubahan di dalam hidup kita. Paradigma kita diubah. Ketika paradigma kita diubah, hidup kita, perilaku kita juga akan diubahkan oleh Tuhan. Ini yang paling penting, saudara. Sakius adalah orang yang sangat kejam. Orang yang terkenal dengan apa? Dengan hati yang tidak kenal belas kasihan. Tetapi ketika dia dengar firman Tuhan, ketika dia dengar kebenaran di dalam hidupnya, apa yang terjadi, saudara? Hati yang keras itu, hati yang tidak tahu belas kasihan itu menjadi penuh dengan belas kasihan. Sehingga dia apa? Dia peduli dengan orang-orang miskin yang tadinya cuek, saudara. Mungkin dulunya dia punya falsafah atau slogan, cuek is the best, gitu kan? Yang nggak peduli sama orang itu paling hebat, saudara. Tapi ketika dia dijamah oleh Tuhan, Yesus ada di dalam hidupnya, hatinya diubah, saudara. Hatinya yang kejam, hatinya yang tidak kenal belas kasihan itu menjadi penuh dengan belas kasihan. Nah, itu sebuah pertobatan, saudara. Ya, bukan hanya sampai di situ. Ya, Sakius mau bayar harga lebih dan lebih lagi. Dia katakan, aku akan bayar 4 kali lipat bagi orang yang pernah aku peras, saudara. Itu bukan hal yang mudah, saudara. Itu bukan pekerjaan yang mudah bagi orang mengorbankan harta yang begitu banyak, saudara. Ya, untuk sebuah pertobatan. Mungkin orang udah bilang ini Sakius udah otaknya udah miring ini. Ya kan udah stres ini, dia jual-jual hartanya yang diberikan kepada orang lain. Tapi itulah, saudara, ada satu perubahan yang benar-benar bisa dilihat dan bisa dirasakan ketika kita hidup melakukan kehendak Bapa. Amin. Dikatakan ketika Sakius bertobat, dikatakan Yesus, keselamatan terjadi atas keluarga ini, atas rumah ini, saudara. Demikian pula perempuan sundal. Ada banyak perempuan-perempuan nakal, ya, yang kedapatan berzina. Dia diampuni oleh Tuhan dan mereka juga meninggalkan dosanya dan mereka mengikut Yesus, mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Haleluya. Oleh karena itu, siang hari ini, saudara yang kasih Tuhan, saya mau tekankan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kehilangan fokus dalam hidup kita. Kita punya fokus yang utama, yaitu melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Amin. Bukan kehendak kita, saudara. Saya yakin dan percaya ketika kita mengutamakan kehendak Bapa di dalam hidup kita, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Jangan pernah khawatir, saudara, akan pemeliharaan Tuhan, akan berkat Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan. Jadilah seperti Yesus yang mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ini menjadi orang Kristen, Bapak yang kasih Tuhan. Memang setiap hari kita harus pikul salib, saudara. Ya, kita harus menyangkal diri kita dan mengikut Yesus. Itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini.
menjelang siang hari ini kita jadilah umat yang selalu mengutamakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin rasanya secara manusia tidak enak, saudara, tetapi tidak mungkin kita ya tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau kita mau mendapatkan perkenanan kepada Tuhan, kita harus mencari dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, hidup ini adalah kesempatan. Oleh karena itu, masa anugerah ini Bapak yang kasih Tuhan, yang kita nggak tahu sampai kapan Tuhan berikan buat kita. Jangan sampai kita sia-siakan, sehingga ketika Tuhan kita berjumpa dengan Tuhan baru berterus terang, aku nggak kenal kamu siapa? Kamu nggak di sini, kamu di sana, saudara. Ya, oleh karena itu, pergunakan kesempatan ini, saudara. Ya, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku jadi Tuhan. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami menyadari bahwa kami hidup di dalam masa anugerah, masa kasih karunia, di mana Tuhan memberikan kebebasan buat kami, Tuhan, untuk datang kepadamu, Tuhan, untuk mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman-Mu ini, biarlah kami sungguh-sungguh meresponi kebenaran firman-Mu, bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang akan Engkau izinkan masuk dalam kerajaan sorga yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Kami, Tuhan, mau di masa anugerah ini kami gunakan waktu ini, Tuhan, untuk meresponi panggilan-Mu, yaitu melakukan kehendak Bapa dalam hidup kami. Karena dengan melakukan kehendak Bapa, kami mendapatkan perkenanan dari Tuhan untuk bisa memasuki kerajaan sorga yang Tuhan janjikan bagi setiap kami. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami membiarkan masa anugerah berlalu begitu saja, Tuhan. Kami nyaman dengan hidup dalam dosa. Kami nyaman dengan hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan. Tetapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami dengan tegas, Tuhan, bahwa masa anugerah itu bisa berakhir, Tuhan. Dan kapan berakhirnya kami tidak tahu, Tuhan, masa anugerah yang Tuhan berikan.
Dan kami mau gunakan masa anugerah ini untuk meresponi